فإن صادفت قلبك إليها مائلا, apabila engkau mendapati hatimu ilaiha kepada bidayah mailan condong, wa nafsaka dan nafsumu biha hanya kembali ke bidayah, mutawi'atan patuh, walaha dan kepada bidayah qabilatan menerima. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, waktu kamu membaca ajaran-ajaran bidayah kok cocok, perintah-perintahnya kita cocok, larangan-larangannya kita jauhi, kita juga cocok. Bila yang kau dapati itu, fadunakat tatallu'a ila nihayati wa taghalghula fi biharil ulum, maka ambillah olehmu meninggi sampai ke akhir-akhir dan menyelam di dalam lautan-lautan ilmu. Setiap pengarang itu pasti punya harapan. Apalagi ini wali ya, kutub ya. Imam Ghazali itu sebelum beliau wafat sudah masuk di pangkat qutbiyah. Wali yang paling tinggi magamnya pada zamannya. Beliau pasti punya harapan. Siapapun yang membaca kitabnya harus cocok dengan ide beliau, sesuai dengan harapan beliau. Setiap pengarang pasti seperti itu. Dan juga pasti ada di dalam hati Imam Ghazali, jangan sampai baca kitab saya fulan yang berwatak seperti ini, orang yang niatnya seperti ini. Ada riwayat yang saya dengar waktu saya belajar di Syekhuna Kiai Ahmad Tegal dulu, di zaman almarhum al-arifillah Syekhu Masyikhina Kiai Said bin Arbiya radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum al-ahbab bi asrarih darain amin. Ada kiai-kiai ingin baca Ihya, datang ke Kiai Said. Ya, Kiai Said itu wataknya halus, tidak kasar. Jadi tidak terbiasa menolak langsung dengan kasar gitu, enggak. Tuh kiai-kiai kumpul di depan beliau, kurang lebih, waduh bagaimana ini? Sebab Kiai Said itu punya prinsip, orang kalau baca kitab harus ngamalkan, kalau tidak ya buat apa? Malah diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, ada kata-kata mutiara beliau, man qara al-ihya wa lam yakun ihya fa huwa kadzdzabun sawa. Siapa-siapa yang baca Ihya tapi tidak menjadi Ihya, maka dia pendusta, yang betul-betul pendusta. Jadi beliau masuk ke kamarnya dalam keadaan pikiran kalut itu, dihadiri oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang lebihnya Imam Ghazali berkata kepada beliau, tanyakan kepada mereka, mereka mau belajar Ihya itu mau mengamalkan atau bagaimana. Terus keluar Kiai Said, ya ikhlas gitu, apa adanya menyampaikan kepada kiai-kiai yang akan belajar. Tadi saya dihadiri Imam Ghazali, kata beliau, kalian ini belajar mau diamalkan apa tidak. Kaget itu kiai-kiai, sampai akhirnya tangisan semua, menangis.
Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Imam Ghazalinya Masya Allah, Fisaidnya Masya Allah, Kiai dulunya juga Masya Allah. Tegar begitu langsung sadar. Jadi setiap Anda menemukan faidah di dalam satu kitab apapun, hantamkan ke hati. Ini faedah akan saya amalkan apa tidak? Kalau tidak, bahwa kadzabun sawa. Kita menemukan nasihat di kitab apapun, jelas nomor 1 dari Al-Quran, nomor 2 dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor 3 dari wejangan-wejangan ulama. Biasakan seperti itu. Kalau sudah punya metode seperti ini, nanti bakal muncul di dalam pikiran kita. Kita tidak mampu mengamalkan semua. Nah, kalau itu benar, jelas itu benar. Contoh umpama ya, kita menemukan istighfar. Kan macam-macam istighfar itu. Ada istighfarnya Imam ini, Sayyidi Ahmad bin Idris, istighfar fulan, ijazah dari fulan. Ini kita amalkan semua memang mustahil. Jelas kita ambil satu, kita rutinkan. Mana yang kita pilih? Yang dipilih oleh guru kita. Itu untungnya orang punya thariqah, punya mursyid kan di situ. Apa yang kamu amalkan istighfar? Yang diamalkan oleh guru saya. Selesai. Kalau kita temukan sholawat umpama, sama. Apa yang dipilih oleh guru. Ingin lebih, boleh. Ambil yang sesuai dengan kebutuhan. Makna kebutuhan, penyakit Anda apa? Anda punya penyakit malas, cari sholawat yang keterangannya siapa yang mengamalkan ini akan bangkit untuk ibadah. Ini obat ini. Hadis salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat untuk malas. Ada orang tidak suka tahajud, berat untuk mengamalkan tahajud. Cari sholawat yang keterangannya, pengarangnya siapa yang mengamalkan ini akan dibuka hatinya untuk senang kepada amalan-amalan orang soleh. Nah, itu amalkan. Ada orang belajar rajin, ibadah rajin, tapi hatinya tidak bersih-bersih. Ambil tibbil qulub dan lain-lain. Kalau yang kita amalkan dari ilmu yang kita pelajari, yang kita baca itu sudah sampai 1/10, nah itu cukup sudah. Alam walau bil usyur. Cukup, kita sudah lepas dari kelompok orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan ilmunya. Kembali ke kitab. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha wa fi nuskhatin iyyahu. Apabila engkau dapati hatimu ketika pertemuanmu, kalau ha berarti ke bidayah, kalau hu ke hati. Ada 2 nuskah. Yang mana aja dipakai boleh. Biha dengan bidayah musawwifan, nanti-nanti, bersaufa-saufa. Ba'den. Ini wataknya nafsu ini. Ketika dia membaca amalan-amalan yang agak berat, nanti aja kalau saya sudah umur 40, nanti saja kalau saya sudah pulang dari pesantren, nanti saja kalau saya sudah berkeluarga. Nah ini, kalau masalah sedekah, nanti saja kalau saya sudah kaya, nanti saja kalau saya sudah punya uang. Saufa. Itu watak nafsu yang didorong syaitan. Jadi supaya Anda pahami ya, pekerjaan syaitan itu mendorong. Pekerjaan nafsu itu condong kepada keburukan. Si nafsu pasti bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu modelnya. Makanya ada tarwib,
ada riyadhah, ada penggodokan untuk merubah sifat nafsu yang selalu bertentangan dengan Tuhan supaya menjadi tunduk. Sifat nafsu yang saufa supaya cepat-cepat beribadah. Tapi nanti masalah cepat-cepat beribadah ada pembahasannya itu. Jadi ada cepat-cepat yang dari nafsu, cepat-cepat yang didorong syaitan, ada cepat-cepat yang dianjurkan agama. Itu juga perlu hati-hati masalah cepat-cepat ya. Jadi musawwifan ini, sofa ini watak nafsu. Nanti. Ya, yang betul bagaimana? Langsung biasakan. Ketemu hadis salatul duha, Anda belum istiqomah, kerjakan. Itu biasanya nanti begitu si nafsu ingin mengamalkan salatul duha, bawaannya pengin banyak. Itu saya baca di kitabnya Imam Al-Haddad, jangan diikuti itu. Jadi para ahli riyadhah itu ada yang namanya arba'ina yauman. Jadi kalau mau istiqamah salatul duha rakaatain, rutinkan dulu 2 rakaat sampai 40 hari. Mau naik itu jangan langsung. Kalau langsung banyak biasanya berapa hari sudah berhenti itu. Biasakan. 40 hari sudah terbiasa naik. Tahajud ya begitu, baca wirid ya gitu. Tahu-tahu nafsu pingin saya mau baca 100.000 langsung. 2-3 hari bubar. Bukan begitu caranya. Syai'an fa syai'an. Tadrijian, pelan-pelan. Tapi rutin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza amila amalan athbatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengamalkan amalan, beliau tetapkan. Itu juga syaitan juga itu. Sengaja itu didorong untuk banyak. Buku itu berapa hari bosan. Males sudah berhenti. Nah, semangat yang di depan tadi itu dorongan mau 100.000 itu setan itu. Nafsu sama setan kerjasama. Menghasilkan berhenti. Tidak istiqamah. Kayaknya paling bagus mengamalkan itu bi isyarati syaikhin arifin billah yurshiduka ilallah. Perlu punya guru itu ya. Ada isyarah dari guru, perintah dari guru, kerjakan. Sebab si guru ini sebelum Anda menjadi ahli ibadah, lebih dulu menjadi ahli ibadah. Sebelum Anda berhadapan dengan syaitan, dia sudah berpengalaman cara menghadapi syaitan. Ini Imam Ghazali yang diomongkan beliau ini hasil pengalaman beliau sendiri ini. Imam Ghazali itu syekhun arifun billah yang mengamalkan sendiri. Beliau pindah dari nafsu ammarah bisu ke nafsu lawamah, dari lawamah naik lagi ke mutmainnah, dari mutmainnah radiyah, mardiyah sampai kamilah. Sempurna nafsunya. Pelan-pelan beliau teliti itu. Itu saya dengar dari sebagian guru saya waktu saya mondok dulu. Imam Ghazali itu watak beliau kalau mengamalkan sesuatu katanya dicatat. Apapun. Jadi umpama sedang ayyamut talab, masa-masa belajar, diteliti sendiri hatinya itu. Oh ini ada rasa ini, rasa ini. Bisikan ini, bisikan ini. Syaitan masuk dicatat. Begitu beliau apapun lah ini, makanya karangan beliau apa aja ada sampai diberi gelar Qutbul Ulum. Sebab pelaku, pemain sendiri, ibarat orang main bola itu pemain Imam Ghazali itu. Bukan penonton. Beliau itu sangat hebat sekali. Karena itu kalau kita baca karangannya ini
kita bisa langsung paham, oh ini bukan teori ini. Ini memang beliau kerjakan sendiri, alami sendiri, dirasakan sendiri, pengobatannya bagaimana, sampai beliau sembuh sendiri dan mampu menyembuhkan bukan hanya santri beliau fi zamanihi, di zamannya, ila akhir zaman orang yang baca kitab beliau bisa sembuh. Lebih dari itu, ada barakah min Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab Imam Ghazali. Orang tinggi itu biasanya ujiannya juga besar. Karena itu jangan heran kalau di zaman apapun para pencaci kitab Ihya, pencaci Kutubul Ghazali pasti ada. Itu biasa itu. Semakin tinggi magam seseorang, semakin banyak pencacinya. Kita bisa saksikan magam Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di setiap zaman kita dapati orang-orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan orang yang belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum mengenal Imam Al-Ghazali, belum mengenal Ahlul Ulum Al-Zahir wal Batinah, diberi hidayah, diberi taufik, dijadikan orang-orang baik. Amin. Allahumma amin. Wa bil amali bimuqtadaha mumatila, dan dengan mengamalkan bimuqtadaha, dengan apa yang diminta oleh bidayah. Mumatila, berlama-lama. Ini watak nafsu lagi. Sama kayak tadi, nanti-nanti. Bila itu yang terjadi, fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammarah bisu'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nafsumu yang condong untuk mencari ilmu adalah nafsu yang disebut nafsu ammarah, yang sangat memerintahkan bisu, dengan keburukan. Nama nafsu ammarah ini di Quran ada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ini nafsu yang tingkatnya paling bawah. Bawaannya memerintahkan keburukan. Ya, nafsu kita ini harian. Obatnya apa? Nafsu ammarah bisu, supaya sembuh, bisa naik ke tingkat berikutnya, namanya nafsu lawamah. Obatnya tidak ada dua, hanya satu, namanya riyadhah, dilawan, dilatih, ditentang. Ya alhamdulillah, karena ada nafsu ammarah bisu, kita bisa mengamalkan riyadhah. Kalau tidak ada nafsu ammarah bisu, tidak ada riyadhah. Alhamdulillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in sadaf